Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Ernawati. Saya dari kelas 3F. Dalam video kali ini saya akan memaparkan mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga saat ini. Nah, langsung saja. Perubahan kurikulum tentu saja disertai dengan tujuan tertentu, di mana tujuan pendidikan ini berbeda-beda karena dalam setiap perubahannya ada suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai untuk memajukan pendidikan nasional kita. Perubahan kurikulum di dunia pendidikan Indonesia beserta tujuan yang ingin dicapai dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kurikulum rencana pembelajaran. Hal ini berlangsung pada selama beberapa tahun, yaitu dari tahun 1947 sampai dengan 1968. Perkembangan kurikulum di Indonesia 3 tahun setelah Indonesia merdeka, di mana pada tahun 1947 mulailah pemerintah membuat kurikulum yang sederhana yang disebut dengan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran ini dibagi dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu rencana pembelajaran 1947, di mana awal kurikulum ini terbentuk pada tahun 1947 dan diberi nama Rencana Pembelajaran 1947. Pada saat itu, kurikulum ini meneruskan kurikulum yang sudah ada dan digunakan oleh Belanda karena pada saat itu masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan. Bentuknya yaitu memuat 2 hal pokok. Yang pertama adalah daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta yang kedua yaitu garis-garis besar pengajaran yang akan diajarkan di sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum 1952. Setelah rencana pembelajaran 1947 pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini lebih merinci pada setiap mata pelajaran yang kemudian diberikan nama dengan Rencana Pembelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional yang paling menonjol sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pembelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu kurikulum 1964. Perkembangan kurikulum di Indonesia usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama dengan Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri-ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan emosional atau artistik, dan kepriangel atau keterampilan dan juga jasmani. Selanjutnya yaitu kurikulum 1968. Pengembangan kurikulum di Indonesia ini lahir 1968 bersifat politis, yaitu mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan yang ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, dan jasmani, dan mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Selanjutnya adalah kurikulum berorientasi mengenai pencapaian, yaitu yang terjadi pada tahun 1973 sampai 1997. Yang pertama yaitu 1973, di mana perkembangan kurikulum di Indonesia
sebagai pengganti kurikulum 1968 yang menggunakan prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, berorientasi pada tujuan, dan yang kedua, menganut pendekatan integratif. Selanjutnya pada kurikulum 1975 yang lebih menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Latar belakang yang lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep dari bidang manajemen, yaitu MBO, yaitu Manajemen by Objective, yang terkenal pada saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran. Kemudian yaitu kurikulum 1984. Kurikulum 1975 yang disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Pengembangan kurikulum di Indonesia, kurikulum 1984 mengusung proses skill approach, di mana meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan, di mana posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA, atau Student Active Learning, SAL. Selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Terdapat ciri-ciri yang menonjol dari pemberlakuan kurikulum 1994, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembagian tahap pembelajaran di sekolah dengan sistem catur wulan, yaitu pembelajaran di sekolah lebih menekankan pada materi pembelajaran yang cukup padat serta berorientasi pada materi pelajaran atau isi yang ada. Pada pengembangan selanjutnya, kurikulum dikenal sebagai kurikulum berbasis kompetensi yang berlangsung pada 2004 sampai dengan 2013. Pengembangan kurikulum di Indonesia ini yang berorientasi pada pencapaian tujuan 1975 sampai 1999 yang berimplikasi pada penguasaan kognitif yang lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill, sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai terutama yang bersifat aplikatif, sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Pemerintah dan daerah sebagai daerah otonom yang antara lain menyatakan pusat berkewenangan dalam menentukan yang pertama ada kompetensi siswa, kemudian kurikulum dan materi pokok, penilaian nasional, dan kalender pendidikan. Atas dasar itulah maka Indonesia memilih untuk memberlakukan kurikulum KBK sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan serta penyempurnaannya dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang sering kita kenal dengan KTSP. Yang pertama yaitu kurikulum 2004 atau KBK yang dengan kepanjangan kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum ini sebagai pengganti kurikulum 1994 yang disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. KBK memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama menekankan pada pencapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal, yang kemudian berorientasi pada hasil belajar yang beragam. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memiliki unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penugasan atau penyampaian sesuatu kompetensi. Selanjutnya yaitu kurikulum 2006 yang sering kita sebut dengan KTSP, di mana kurikulum Indonesia ini dikenal sebagai sebutan KTSP yang tinjauannya dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pembelajaran oleh siswa, sehingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih memberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Pada kurikulum 2006, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan di sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
Selanjutnya adalah kurikulum 2013 yang atau sering kita kenal dengan kurikulum ke-13, di mana dalam kurikulum ini memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Kompetensi yang dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan untuk pengembangan berbagai ranah pendidikan. Di antaranya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam seluruh jenjang jalur pendidikan, khususnya pada jalur pendidikan sekolah. Kemudian adalah kurikulum prototype, di mana kurikulum prototype ini dibuat karena adanya COVID-19 sehingga tidak memungkinkan proses pembelajaran secara langsung maupun secara normal pada seperti biasanya. Kurikulum ini dijadikan acuan agar tetap tercapainya tujuan pendidikan yang telah direncanakan. Dan prototype ini berkembang pada tahun 2022 sampai 2024. Berdasarkan riset yang dilakukan kementerian, hal ini karena kehilangan pembelajaran atau learning loss, sehingga literasi dan numerasi menurun signifikan. Studi Programmer for Information Student Assessment bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pendidikan dalam perspektif internasional dengan berfokus pada hasil asesmen terhadap literasi, yaitu literasi sains, literasi numerasi atau matematika, dan literasi pembaca. Selanjutnya yaitu kurikulum merdeka. Melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, kurikulum merdeka resmi diluncurkan untuk menggantikan kurikulum prototype, di mana dalam hal ini kurikulum merdeka juga baru-baru diberlakukan di sekolah, dan banyak juga sekolah yang belum menggunakan kurikulum merdeka karena ada beberapa opsi tertentu yang diberikan kepada pihak sekolah sehingga dia mau melaksanakan ataupun tidaknya kurikulum merdeka ini. Nah, dari pemaparan saya tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dari pasca kemerdekaan, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu yang pertama pada tahun 1947, kemudian 1952, 1964, 1968, kemudian 1975, 1984, kemudian 1994, 2004 atau KBK, kemudian 2006 yang sering kita sebut dengan KTSP, dan 2013 serta kurikulum prototype yang berlaku pada 2022 sampai 2024 dan juga kurikulum merdeka. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial, budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Pengembangan kurikulum sebenarnya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, sekian tadi pemaparan mengenai sejarah pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.